Shalom saudara-saudara sesama anak-anak Tuhan. Kiranya kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa melimpah dalam hidup kita. Mari kita berdoa untuk mempersiapkan hati kita memulai renungan ini. Bapa kami yang Maha Kudus, terpujilah Engkau oleh karena kasih-Mu yang besar bagi kami, manusia-manusia yang fana ini. Tidak ada kata yang sanggup melukiskan betapa besarnya pengorbanan yang Engkau berikan bagi kami untuk memulihkan hubungan kami denganmu. Terima kasih ya Bapa. Saat ini kami menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu hari ini. Berikanlah kami rema yang baru yang menyegarkan dan menguatkan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara terkasih, setiap manusia hanya punya 3 hari dalam hidupnya, yaitu hari kemarin, hari ini, dan hari besok. Dan yang paling penting di antara ketiganya adalah hari ini. Hari ini akan menentukan hari besok. Dan hari ini dipengaruhi oleh hari kemarin. Hari ini adalah penghubung antara hari kemarin dan hari besok. Mazmur 90 ayat 12 berkata, "Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana." Hari kemarin, hari ini, dan hari besok harus diperhitungkan dengan hati-hati. Setiap hari ada masalah yang berbeda. Hari kemarin mungkin kita menghadapi masalah pekerjaan. Hari ini kita mungkin menghadapi masalah keuangan, dan hari besok mungkin kita menghadapi masalah keluarga. Hari kemarin sudah berlalu. Kita tidak bisa memutar balik waktu atau mengoreksi apa yang telah kita lakukan di masa lalu. Oleh karena itu, yang terbaik yang bisa kita lakukan terhadap hari kemarin adalah belajar dari semua hal yang terjadi, baik ataupun buruk. Yang baik dijadikan sebagai penguat untuk hidup kita hari ini. Yang buruk dijadikan pengalaman berharga yang mengajar kita untuk tidak melakukan hal yang sama hari ini. Mengenai hari ini dan hari besok, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita di dalam Matius 6 ayat 34. Mari kita baca bersama-sama. "Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari." Hari ini adalah hari yang penting dalam hidup kita, karena hari ini akan berkaitan dengan hari besok. Apa yang kita lakukan hari ini akan mempengaruhi hari besok. Hari ini setiap orang pasti memiliki kesusahannya sendiri, dan kesusahan setiap orang tidaklah sama. Tuhan Yesus tahu bahwa kita seringkali melewati hari ini dengan mencemaskan apa yang akan terjadi hari besok. Jadi, kita memiliki kesusahan hari ini yang harus dihadapi, ditambah kecemasan hari besok. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata agar kita tidak mencemaskan hari besok. Kita harus berkonsentrasi pada kesusahan yang kita hadapi hari ini. Tidak mencemaskan hari besok bukan berarti kita pasrah tidak melakukan perencanaan apapun untuk hari besok, melainkan kita membuat rencana-rencana hari ini untuk hari besok, tetapi menyerahkan semua hasilnya ke dalam tangan Tuhan. Jadi, hal-hal apa sajakah yang harus kita lakukan untuk menghadapi kesusahan hari ini? Yang pertama, bersyukur untuk hal-hal baik yang masih kita miliki saat ini. Filipi 4 ayat 4 berkata,
Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Meskipun hari ini kita memiliki kesusahan, akan tetapi masih banyak hal-hal baik yang bisa kita syukuri. Contohnya, kita masih hidup hari ini, sementara bagi orang lain, mungkin hari ini merupakan hari terakhirnya di bumi. Kita masih memiliki pekerjaan hari ini, sementara orang lain mungkin sudah lama menganggur dan sedang mencari-cari pekerjaan. Saudara terkasih, bersyukurlah untuk hal-hal yang baik yang masih kita miliki saat ini. Yang kedua adalah tetap berbuat baik. Filipi 4 ayat 5 berkata, "Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat." Meskipun hari-hari ini kita memiliki kesusahan, tapi tetaplah berbuat baik kepada orang lain. Sesusah-susahnya kita, pasti ada sesuatu yang bisa kita lakukan sebagai kebaikan bagi orang lain. Contohnya, mungkin hari ini kita tidak memiliki uang, namun kita bisa memberikan keramahan dengan menyapa dan memberikan senyum kepada orang lain. Mungkin saja tindakan kebaikan yang kita lakukan bagi orang lain merupakan sesuatu yang dihargai oleh orang itu. Saudara terkasih, tetaplah berbuat baik terlepas dari kesusahan apapun yang sedang kita alami. Hal yang ketiga, berdoa. Di dalam Filipi 4 ayat 6 berkata, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Doa adalah nafas hidup orang Kristen, karena doa menghubungkan kita dengan Allah. Doa membuat kita melepaskan beban kita kepada Allah dan mendapatkan kekuatan dari Allah sebagai gantinya. Yang keempat, memiliki damai sejahtera Allah. Filipi 4 ayat 7 berkata, "Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus." Berdoa pada hari kesusahan kita akan membuat kita menerima damai sejahtera dari Allah. Damai sejahtera ini akan menguatkan kita dan membuat pikiran kita jernih untuk bisa menghadapi kesusahan hari ini. Jika kita belum memiliki damai sejahtera Allah dan hati kita masih galau, teruslah berdoa sampai kita merasakan damai sejahtera itu di dalam hati kita. Yang kelima, memikirkan hal yang positif. Filipi 4 ayat 8 mengatakan, "Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu." Memikirkan hal-hal yang positif akan membuat kita memiliki kekuatan untuk menghadapi kesusahan hari ini. Jika kita melakukan yang sebaliknya, memikirkan hal-hal yang negatif, hal tersebut akan menambahi beban kecemasan kita dan mengurangi kekuatan untuk bisa menghadapi kesusahan yang terjadi. Kita akan dilumpuhkan oleh pikiran negatif. Memikirkan hal-hal yang positif juga akan membuat kita memikirkan rencana-rencana untuk hari besok dengan iman kepada Allah bahwa Allah pasti memberikan yang terbaik bagi kita. Nah, saudara yang terkasih, demikianlah renungan hari ini. Semoga dapat menguatkan kita semua. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Ya Allah Bapa kami,
puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu untuk benih firman-Mu yang kami terima hari ini. Biarlah benih firman-Mu tertanam di dalam hati kami dan bertumbuh serta menghasilkan buah berlipat-lipat. Hari ini kami serahkan segala kesusahan yang sedang kami hadapi ke dalam tangan-Mu. Engkau tahu bahwa kekuatan kami sebagai manusia sangat terbatas. Akan tetapi kami berharap kepadamu sebab Engkau Allah yang perkasa, Allah yang melakukan segala perkara-perkara ajaib dulu, sekarang, dan selamanya. Naungilah kami di bawah sayap-Mu ya Bapa. Juga kami bawa ke hadapan-Mu Indonesia tercinta, tempat kami dilahirkan ya Bapa. Berkatilah Indonesia, biarlah wabah penyakit hepatitis yang sedang merebak saat ini bisa dikendalikan oleh pemerintah dan tidak ada lagi pertambahan penderita hepatitis di Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.